Hello everyone, it's me Marina Krismarta and welcome to my channel. Video kali ini aku langsung to the point aja terkait dengan pembukaan penerimaan Universitas Pertahanan, program sarjana dan juga pasca sarjana. Nah, banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait pendaftarannya. Jadi ada banyak sekali yang sudah daftar untuk Unhan S1 ini dan sedikit bingung kok ada yang belum diverifikasi atau mungkin ada pertanyaan lainnya terkait pendaftaran dan upload data. Nah, di video kali ini aku akan coba bantu untuk menjawab seputar pendaftaran tersebut ya. Langsung aja, pertanyaan yang paling klasik itu ialah terkait kenapa pendaftaran saya belum diverifikasi hingga sekarang. Oke, jadi gini logikanya ya. Ada pendaftar Unhan S1 ini sudah mencapai lebih dari 40.000. Bahkan sekarang kita nggak tahu update datanya berapa jumlah pendaftarnya. Nah, yang siap diverifikasi dari artikel tersebut itu sekitar 5.000 lebih. Jadi memang tidak semuanya akan disaring ya, memang kan ada kuotanya khusus. Tapi kalau kalian bingung nih, misalnya kok saya belum diverifikasi hingga sekarang, tapi kalian baru daftar akhir-akhir ini, itu berarti kan kalian ya harus tunggu karena yang udah daftar dari lama saja belum diverifikasi. Mereka baru sampai di tahap tidak bisa ubah data, tapi belum diverifikasi dan sedang dalam proses verifikasi. Berarti itu belum berarti kamu diverifikasi, tapi kamu sudah tidak bisa ubah data. Jadi kamu tunggu aja, itu jawabannya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, apakah Kak kita boleh ubah jurusan nantinya saat udah masuk ke tahap sekian, kita boleh nggak sih ubah jurusan? Oke, pengalaman dari aku waktu daftar S2, aku tidak bisa ubah jurusan di tahap manapun. Misalnya aku bilang di tahap TPA tuh aku nggak bisa ubah jurusan dan juga sebagainya. Tapi di tahap wawancara ada penguji yang akan tanya kita apakah kamu siap untuk dipindahkan jurusan karena kamu memilih manajemen pertahanan nih. Kamu siap nggak kami ganti jurusan kamu ke pilihan kamu yang kedua, yakni diplomasi pertahanan. Saya waktu itu pilih itu yang kedua. Nah itu jawabannya pinter-pinter kalian ya. Kalau saya jawab iya. Saya siap, karena saya memang mau kuliah di Unhan. Tapi kalau bisa, saya bisa tetap di program studi manajemen pertahanan. Itu sih jawaban saya. Jadi nanti kita nggak tahu bisa ubah jurusan apa enggak. Mungkin kuota di kedokteran militer terlalu banyak, kalian bisa pindah gitu. Itu semua tergantung ya, tergantung. Lihat aja flow-nya, dan kemungkinan besar di wawancara bisa ditanyakan demikian. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah ini ujiannya nanti online apa offline? Oke, ini situasinya lagi nggak jelas ya, maksudnya situasi kita ini kan sedang prihatin, sedang corona, sedang PSBB, jadi aku nggak bisa pastikan ini akan ujian online apa tidak, tapi kemungkinan besar ya online, karena S2-nya kemarin sudah dilakukan secara online. Kami waktu itu tidak online, jelasnya kami pergi ke Sentul, tapi kalian siap aja kalau memang sistemnya offline, berarti kalian harus siapkan jaringan internet, laptop, dan semuanya. Jadi listrik jangan sampai mati juga. Nah itu kalian persiapan untuk tes offline itu. Pokoknya semua masing-masing punya tantangannya sih ya. Ya kalian sepinter-pinternya kalian mempersiapkan diri untuk tes ini. Nah ada juga pertanyaan terkait upload data nilai raport. Nah itu harus yang nilai keterampilan atau nilai pengetahuan. Oke, setelah dikonfirmasi ini harus dua-duanya nilainya kalian input dalam PDF. Nah, di PDF itu kan bisa kalian satuin tuh, walaupun 5 lembar dalam satu file tuh bisa dibuat jadi satu PDF. Jadi kalian upload semuanya, jadi jangan bilang lagi nggak bisa, pokoknya bisa, cari aja di internet caranya ya. Nah, ada juga pertanyaan apakah yang di-scan itu raport asli atau fotokopi legalisir. Nah, ini memang agak sedikit rancu ya, aku juga kurang paham, tapi dulu di tahun aku juga sama, tulisannya demikian. Tapi aku bikinnya fotokopi dilegalisir, aku buatnya seperti itu. Tapi ada juga temanku yang buat raport asli, dan itu juga bisa. Jadi kalian nggak usah terlalu menghabiskan waktu lama, galau apa yang harus diupload. Udah, kalau kalian masih ragu, udah bikin aja 2 kertas, 2 scanan, dan bikin jadi satu file PDF. Udah, gitu aja singkatnya. Setelah semua data udah selesai, lalu apa yang harus saya lakukan? Ya, yang kamu harus lakukan ialah menanti, berdoa, dan juga belajar. Jangan berhenti belajar. Jadi, kita kan nggak pernah tahu kamu ini bakal lolos apa enggak, kamu lolos atau ke tahap selanjutnya apa tidak, itu kan kamu tetap harus persiapan diri kan. Dan kalian jangan cuma bergantung dengan beasiswa ini aja, kan ada juga beasiswa lainnya yang membutuhkan belajar setiap saat. Jadi kalian siapkan diri aja sebaik-baiknya ya.
syukur-syukur dengan usaha kalian justru itu jadi berkat buat kalian juga supaya kalian bisa lolos di tahap penerimaan Unhan ini. Masih ada aja yang nanya apakah ini ikatan dinas atau tidak. No, it's not ikatan dinas, tidak pokoknya tidak ikatan dinas. Jadi buat kalian yang berharap langsung kerja, langsung diikat dinas sama Kemhan, no, kalian harus mengikuti tahap seperti CPNS, tes CPNS, atau mungkin jadi honorer, itu semua melalui tahap yang sama. Tapi mungkin karena kalian lulusan Unhan lebih diprioritaskan, itu aja sih. Dan juga ada yang bertanya prospek kedepannya bagaimana nih di Unhan. Oke, prospeknya kita nggak bisa lihat dengan situasi saat ini. Saya kan baru lulus di tahun ini juga, di Maret 2020, jadi situasi tidak bisa dipastikan. Tapi bagaimanapun juga saya sempat juga diterima kerja dalam waktu kurun 1 minggu di perusahaan swasta ya, ini baru swasta. Nah, untuk BUMN atau PNS itu mengikuti jalur yang biasa, tapi semuanya dicoba. Dan jurusan-jurusan Unhan ini sudah banyak dibuka untuk pemerintahan ya, jadi seperti DPR waktu itu buka untuk staf ahli lulusan pertahanan, PT Pindad pun juga buka untuk pertahanan, BIN di BSSN itu udah buka semua untuk Unhan. Jadi prospek kerjanya tentu sangat baik dan kalian nggak usah ragu sama Unhan ini, akreditasinya pun sudah A. Bahkan kalau dibilang nanti kan kerja yang dilihat S1-nya apa bagaimananya, memang nah berarti bagus dong kalian daftar S1 Unhan kan. Tapi ada juga yang mungkin daftarnya S2 Unhan, terus gimana yang katanya yang dilihatnya dari S1-nya, enggak juga. Jadi di swasta di sekarang semua udah dibuka untuk jurusan kita yang di S2 pun diperhitungkan untuk melamar kerja, fresh graduate atau yang memang sudah berpengalaman. Jadi nggak usah takut guys. Oke, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab saat ini. Kalau ada pertanyaan lainnya boleh ditulis aja di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan like dan share kalau bisa. Untuk pesanku tetap semangat aja. Ini hari terakhir pendaftaran Universitas Pertahanan untuk S1-nya. Jadi tetap semangat dan tetap think positively. Oke, so salam dari Marina. See you in another videos.